Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan ini, pada hari ini kita akan belajar tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Nah, sebelum kita mempelajari materi, kita tonton terlebih dahulu video yang akan Pak Hasbi putar ini ya. Simak baik-baik, perhatikan. Nanti kita akan pelajari apa sih yang ada di video ini. Nah, ini adalah videonya. Ada ular, ada elang, ada komodo, kelinci, kucing, ikan, siput, sudah lihat videonya? Nah, dari video tersebut kita dapat perhatikan bahwa semua hewan yang ada di video tersebut berpindah tempat. Kenapa demikian? Karena hewan tersebut memiliki organ gerak, sehingga hewan-hewan tersebut bisa berpindah tempat. Termasuk dengan kita manusia. Manusia juga bisa berpindah tempat karena memiliki organ gerak. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materi. Kita buka halaman 3. Nah, ini halaman ketiga. Ini ada teks yang harus dibaca. Oke, organ gerak manusia dan hewan. Jadi manusia dan hewan merupakan salah satu makhluk hidup, dan salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak tersebut berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama di antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ya. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Tulang ini dibantu oleh otot, sehingga tulang ini bisa bergerak. Nah, otot disebut juga alat gerak yang aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, jadi yang aktif itu adalah ototnya. Tulang itu pasif, diam. Yang membuat tulang itu bergerak itu otot. Nah, sekarang kita kerjakan tugasnya ya.
Nih, Pak Hasbi punya peta konsep. Kalian lengkapin apa organ gerak pada hewan-hewan yang ada di peta konsep ini. Lalu jelaskan kegunaannya untuk apa. Contoh nih, katak termasuk amfibi. Organ geraknya kaki. Kegunaannya 1 untuk melompat, 2 untuk berenang. Nah, kalian kerjakan yang lainnya ya.